Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru kita yang sudah memberikan pengantar terkait dengan Ahlul Bait Nabi sebagai jalan spiritual. Dan tentu saja kita juga layak untuk mengambil teladan-teladan, kemudian cara ibadah dan sebagainya dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Sudah kami lihat ada beberapa yang sudah bergabung dan juga ada yang beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan dahulu yang sudah masuk. Sini terima kasih sudah bergabung Muhammad Hidayat dari Kalsel, Kalimantan Selatan mungkin ya. Ada Sri Rahmah, terima kasih atas doanya. Kemudian selamat channel juga ada Wiwik Kijastuti dari Kota Malang, luar biasa nih Bu Wiwik selalu hadir Ustaz. Insya Allah ya, Terima sehat kasih, walafiat. terima kasih. Semoga Allah memberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada Bu Neneng Setiarsi, ada Fauzan Zamil, ini Bekasi Fauzan ya. Ada Ayus Kartina, terima kasih. Ada Nia Khurani juga, ada Asep Saipudin, Pakurokobah, TDR ya. Terima kasih atas doanya. Ada Nining M Padil juga, Lampung, katanya dari Lampung Nining M Padil, terima kasih. Insya Allah. Ada Indar Muslih juga, ada Jihan Al Salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ada Siti Sofiani, terima kasih. Saris juga terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan nih. Kemudian ada Semamo dari Makassar, terima kasih. Ada Yasir juga, freelance Arya Muhammad Salawat, Masya Allah, dua sahabat, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Ada Adinda Ayesa Fitri juga, sang pengembara, terima kasih. Yursnita Nita dan Ruby Astuti, terima kasih. Wah, ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa direspon ya. Kita mulai dari Saris dulu yang pertama mengajukan pertanyaan. Ustadz, apa makna cinta dan pengorbanan yang diajarkan Ahlul Bait untuk kehidupan kita sehari-hari, mungkin maksudnya gitu ya, dan menerapkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diperjuangkan Ahlul Bait dalam interaksi sosial, dalam kehidupan masyarakat, mungkin maksudnya gitu. Ya, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul Bait Nabi mengajarkan kita jalan pelayanan dan perkhidmatan. Dan ini selalu kita jumpai bagaimana dalam pribadi-pribadi Ahlul Bait Nabi selalu berusaha untuk melayani dan berkhidmat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Di dalam doa Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang begitu panjangnya, sehingga putranya Al-Husain bertanya, ya Ummah, kapan doa untuk kita? Sayyidah Fatimah berkata, Al-Jar Sumadar, para tetangga terlebih dahulu, orang di luar kita terlebih dahulu, baru kita. Pelayanan dan perkhidmatan ini adalah ajaran yang luar biasa ditampilkan oleh Ahlul Bait. Jadi ketika kita kemudian mengikuti melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berusaha tentu menunjukkan akhlak Ahlul Bait itu dengan berusaha untuk memberikan pelayanan, berusaha untuk menunjukkan kecintaan pada Ahlul Bait itu dalam bentuk kecintaan kepada makhluk-makhluk Allah. Ketika istri dari Al-Imam Khomeini rahmatullah alaih ditanya tentang akhlak dari suaminya, dia menangis dan berkata bahwa dia tidak pernah berkata dengan kata perintah kepada sekalipun dalam selama pernikahan kami. Bagaimana kita melihat ya akhlak, dan sebelum aku melakukan sesuatu, dia sudah melakukannya untukku. Dengan satu pelayanan keindahan yang luar biasa yang kita diajarkan untuk itu ya. Jadi kalau kita menunjukkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita berikan, terutama tentu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, di sekitar kita ya, maka itu adalah tuntunan yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihissalam. Bagaimana kita menerapkan keadilan ya dalam kehidupan sosial kita. Keadilan itu tentu tidak berarti bahwa
kita menuntut keadilan itu dengan kekerasan ya. Kita lihatlah bahwa bagaimana kemudian Imam Ali bin Abi Thalib salamuallahu alaih ya, dia tidak melakukan upaya untuk menimbulkan kerusuhan ketika haknya sebagai hakul wilayah itu dikhianati misalnya ya. Bahwa Imam Ali menunjukkan kemudian justru kehadiran dirinya bersama-sama dengan saat itu ya, berjuang bersama membela Islam dalam perjuangan itu, di saat yang sama dia bisa menunjukkan mana jalan yang seharusnya ditempuh ya. Kadang kita ada hal yang kemudian kesetaraan, saya tidak tahu ya, kesetaraan secara sosial itu artinya bahwa bagaimana mungkin pengakuan ya terhadap para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kalau kita menunjukkan akhlak kita, maka niscaya apalagi kita hidup di negeri kita ini yang dikelilingi juga oleh para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihim. Imam Ridho alaihissalam mengatakan bahwa lau arafunas mahasina kalamina latabaun. Kalau masyarakat itu tahu tentang keindahan apa yang kami sampaikan, maka mereka pasti mengikuti kami. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Freelance. Dengan ikut Ahlul Bait, apakah pengikutnya dan pecintanya dapat terjamin selamat di alam pasca dunia? Apa jaminannya dibandingkan mazhab lainnya? Bahwa kecintaan pada Ahlul Bait ini mengatasi seluruh mazhab ya. Oh, mengatasi ya. Bahwa pada hakikatnya itulah Islam. Islam itu mengajarkan kecintaan kita kepada Nabi, pada Rasulullah, dan kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Mazhab-mazhab yang ada, sebenarnya mazhab yang benar itulah mazhab yang mengajarkan kecintaan pada Nabi dan Ahlul Bait Nabi. Ketika ada kelompok yang membenci keluarga Nabi, tentu kelompok itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Karena nilai keislaman itu mengajarkan kita untuk mencintai Rasulullah dan keluarga sucinya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa misalnya tentang Sayyidah Fatimah, anak Fatimah bid'atun minni, faman aghdabah faqad aghdabani. Fatimah itu belahan jiwa. Karena siapa yang membuatnya marah, maka dia akan membuatku marah. Jadi ketika orang membenci keluarga suci Nabi, pasti itu dia tidak akan berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kecintaan kepada Ahlul Bait dan Nabi ini mengatasi tentu semua mazhab yang ada. Bahwa inilah hakikat Islam, ya, jantung daripada Islam itu. Jadi karena itu bahwa ketika kita mengikuti Ahlul Bait Nabi, pada hakikatnya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah jalan keselamatan. Bukankah dalam hadis yang disepakati, yang sahih, disepakati oleh seluruh mazhab yang ada, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa apa? Qala Rasulullah SAW, qala inna mathalu ahli baiti fikum kamathali safinatin nuh. Marakabaha naja wa man takhallafa anha halak. Rasulullah mengatakan bahwa dengan banyak versi ya. Ini dari Abi Dzar ya. Kita dapati misalnya di Musnad Ahmad, di Mustadrak Al-Hakim ya. Hadis ini ada. Permisalan Ahlul Baitku bagi kamu itu seperti perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Yang naik padanya selamat dan yang meninggalkannya tentu celaka. Ini jaminan ya. Jelas, jaminan dari Rasulullah SAW atas keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat, Pak. Ini jaminan bagi siapa saja yang mengikuti kemudian keluarga Rasulullah SAW. Jadi tidak peduli itu apakah dia mazhabnya apa, tapi kalau dia mengikuti kemudian Rasulullah dan Ahlul Bait yang suci, dia berada dalam Safinatun Nuh. Masya Allah, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang ke Muhammad Salawat, ini luar biasa. Beliau ini ada 3 pertanyaan. Oke, kita bacakan dulu yang 2-nya dulu ya. Muhammad Salawat, mohon penjelasan hubungan antara Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW sebagai jalan spiritual dengan keyakinan mengenai wilayah takwiniyah Ahlul Bait Nabi.
Masya Allah, jalan spiritual, wilayah takwiniyah. Ya, ya. Eh, ya, seorang itu kan seperti meminum ya air Hmm. ya. Dan air itu segar, air yang segar, air yang murni, air yang kemudian dia akan terus ingin meminum air itu. Dia tidak akan pernah merasa puas, tentu saja. Demikian perjalanan ruhaniyah ini. Perjalanan ruhaniyah ini tidak ada batasnya. Mamali mengatakan hayhat, aduhai, qillatil fursah wa tulul safar. Sedikit sekali kesempatan itu, sementara perjalanan itu panjang. Jadi demikian perjalanan ruhania ini ya, bahwa nah jadi karena itu bahwa ketika kita kemudian mengikuti ahlul bait Nabi sallallahu alaihi, mencintai mereka, mengikuti tuntunan-tuntunan mereka ya, membaca doa-doa yang mereka ajarkan, munajat-munajat yang mereka ajarkan, misalnya bertawassul kepada mereka, maka itu bagian dari proses kita untuk kemudian memperbaiki rohaniah kita, ya, spiritualitas kita. Nah, keyakinan kita kepada wilayah Ahlul Bait ini sebenarnya itu diyakini oleh seluruh tarekat ya. Bahwa wilayah takwiniyah bukan cuma tasyri'iyah ya, tapi pada wilayah takwiniyah bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihim ini ikut mempengaruhi kemudian ruhaniyah kita ya. Ini dan karena itu menghubungkan diri kita dengan mereka itu tentu akan memberikan perubahan proses ruhaniyah kita. Bahwa kita mungkin merasa belum, karena memang proses ini panjang, proses ini bukan proses yang instan. Seseorang tiba-tiba kemudian berada pada puncak kewalian, itu satu hal yang mustahil. Ada proses yang harus ditempuh. Nah, proses itu baik dengan upaya kita untuk selalu terhubung dengan para manusia suci kekasih Allah ini, mengikuti apa yang mereka ajarkan, dan kadang-kadang Allah menguji kita dengan ujian-ujian yang menghempaskan kehidupan kita, tapi pada satu sisi lain itu mencemerlangkan ruhaniyah kita. Dalam proses selalu ada bimbingan ya dari A'immah al-Ma'sumin, Masya Allah. Oke, ini dari kita lanjut ke selanjutnya ke freelance ya. Kenapa informasi tentang sakolain, kitab dan itrah Ahlul Bait tidak masyhur dan tidak diketahui para ustadz kiai di lingkungan desa atau pesantren salafi? Secara umum tidak disebut-sebut Ahlul Bait. Oh, mungkin Indonesia konteksnya. Ya, tapi sekarang kan informasi tentang Ahlul Bait bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih ya, di dalam Muslim disebut bahwa Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW tariku fikum takalain ma'in tamasaktu bihi malam tadilu abadan, kitab Allah fi hudan wa nur wa itrati ahlul baiti uzakirukumullah ala ahlul baiti uzakirukumullah ala ahlul baiti uzakirukumullah ala ahlul baiti. Rasulullah mengatakan bahwa ketinggalkan dua hal yang berat bagi kalian, yang kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Yang pertama Al-Quran ya, kitab Allah yang padanya ada cahaya dan petunjuk, dan yang kedua adalah Ahlul Bait, itrahku, keturunanku dan Ahlul Bait. Aku mengingatkan kalian tentang Ahlul Baitku, aku ingatkan kalian tentang Ahlul Baitku, dan aku ingatkan kalian tentang Ahlul Baitku. Rasulullah mengulangi 3 kali itu dalam hadis di dalam Sahih Muslim ya, tentang fadail Ahlul Bait dan Nabi SAW. Pada bab itu hadis ini disampaikan pada Sahih Muslim. Tapi kenapa kemudian banyak yang tidak mengenal atau menjadi tidak masyhur hadis ini, sementara hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa kitab Allah wa sunnati, misalnya yang lebih populer ya. Sebenarnya kalaupun misalnya hadis itu yang kedua juga kita terima, kan satu hal yang masalah. Karena di antara sunnah Rasulullah adalah mengajarkan kita untuk berpegang pada Ahlul Bait sallallahu alaihi.
Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, kitab Allah dan sunnahnya, pada saat yang sama kita juga harus mengikuti Ahlul Bait karena itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, kenapa hadis yang pertama ini tidak populer, tidak masyhur? Ya mungkin kurang sering dibacakan. Kurang update. Kalau kita sering bacanya, insya Allah menjadi masyhur. Jadi ya, sering ngikut dan Miska TV. Oke. insya Allah bahwa dan sudah banyak sih yang mulai membacakan hadis ini ya. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, kita masuk ke Muhammad salawat lagi, insya Allah. Apakah ada kemungkinan orang yang sudah mengikuti pedoman Ahlul Bait alaihissalam tetap merasa kering spiritual karena tidak meyakini wilayah takwiniyah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW? Oke, adakah kegersangan? Wow. Ya, ya, ya bahwa ya kita tentu perjalanan kita ya untuk berpegang pada wilayah Ahlul Bait alaihissalam itu akan membimbing kita ya. Itu jadi karena itu bahwa orang yang saya tidak tahu ya apa istilah kering secara spiritual, tapi bahwa yang jelas berpegang pada tali Allah ini akan membimbing ruhaniyah kita. Dan perjalanan ruhaniyah itu adalah perjalanan yang panjang. Akan ada ujian tentu saja. Sebagaimana Imam Ja'far mengatakan bahwa kalau siapapun yang mengikuti kami maka bersiaplah falyatilzu balaan jilbaban. Maka dia hendaklah mengambil bala itu sebagai jilbabnya, sebagai tirainya, karena akan diuji dengan beragam ujian. Jadi wilayah Ahlul Bait alaihissalam ini bukanlah sesuatu yang murah ya, bahwa setiap orang bisa mengklaim, tetapi bahwa dia akan diuji dengan ujian-ujian yang menunjukkan kecintaan kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi ini. Saya ingin menceritakan satu cerita sebenarnya ya tentang hal ini. Di kampung saya dulu saya suka mengajar pada anak-anak. Salah satu anak-anak itu kemudian menjadi dewasa. Dia tanpa saya ketahui, dia anak tangga saya, anak perempuan. Dia mengagumi, tanpa saya ketahui dia mengagumi saya lah ya. Sebagai figur mungkin abangnya dan seterusnya. Dia mengikuti saya untuk kemudian belajar agama dan dia mengajar kemudian Al-Quran dari satu kampung pada kampung yang lain tanpa memungut bayaran. Dia mengajar ibu-ibu, mengajar anak-anak dan kemudian juga belajar pada saya tentang Ahlul Bait sallallahu alaihi. Ini sepertinya betul-betul tertanam di hatinya tentang rasa keindahan ya, kecintaan pada Ahlul Bait. Kemudian dia menderita kanker mata ya, yang sebelah kiri matanya itu sampai kemudian bola matanya keluar karena kankernya itu, kanker matanya itu, dan sakitnya tentu luar biasa ya. Ibunya berkata bahwa di saat-saat sakit yang keras itu, saya tahu bahwa dia sangat sakit, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Dan seminggu sebelum Allah menjemput ruhnya, dia bertanya pada abahnya, tolong carikan saya, abang saya. Maksudnya dia ingin kemudian berbicara dengan saya. Tapi pada saat itu kan susah komunikasi, udah lama dia ya. Dan karena dia bermimpi di malam hari itu, dia bermimpi, dia tertidur, dia cerita pada abahnya itu, dia bermimpi bahwa dia melihat sosok Imam Hasan sallallahu alaihi membawa pakaian dan berkata, inilah pakaian yang kami siapkan untuk dirimu. Dia ingin bertanya kepada saya pada saat itu apa artinya mimpi itu, tapi sebelum sempat kemudian pertanyaan itu sampai kepada saya, Allah telah memanggil dan menjemputnya.
Iya. Pakaian itu telah disiapkan oleh Imam Hasan karena tentu ada kecintaan di hatinya kepada para ahlul bait alaihi wassalam. Pakaian rohania tentu saja ya, yang akan dipakai pada kehidupan kita berikutnya. Masya Allah, beruntung Ustadz ya. Masya Allah. Oke, kita masuk ke sekarang, ada Sriwas ini, terima kasih dari Temanggung ini sudah bergabung. Oke, dari TDR. Ustadz, apakah dibolehkan pecinta Ahlul Bait melakukan moderasi beragama agar beragama tidak menjadi jumud atau sumpek? Masya Allah. Ahlul Bait itu mengajarkan sebenarnya wasatiyah. Maksudnya ya. Dia ya kita kan umatan wasaton, Iya, Wasatun. umat yang sebenarnya bukan moderasi ya, tetapi umat yang adil, umat yang bijaksana, yang mampu menempatkan kemudian sesuatu itu pada tempatnya. Jadi karena itu bahwa ketika kemudian pembelaan terhadap Palestina yang dizalimi, yang tertindas, ini bagian dari umat wasaton, umat yang adil, umat yang menegakkan kemudian keadilan itu. Jadi kita sebenarnya tidak bukan moderasi ya. Moderasi itu adalah konsepsi menurut saya, itu sebenarnya adalah konsepsi yang kemudian digambarkan oleh Barat kepada kita. Kita tentu tidak ada kalanya tentu kemudian kaum muslimin itu harus bersikap tegas ya. Dia tentu terhadap misalnya kezaliman. Tentu tidak kemudian membiarkan karena penghormatan terhadap atau itu sesuatu yang bukan kemudian wilayah atau wewenang dirinya dan sebagainya ya. Jadi konsepsi moderat ini juga sampai sekarang kan masih perlu terus dikaji ya, terus digali seperti apa sih. Nah, tapi yang jelas oleh Al-Quran itu kita disebutkan sebagai umat wasaton, umat yang, dan Ahlul Bait mengajarkan kepada kita menebarkan kecintaan kepada siapa saja, tapi pada saat yang sama bersikap tegas kepada setiap bentuk kezaliman. Kita bukanlah umat yang yang menjulurkan tangan untuk tangan yang telah berlumuran darah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Bukanlah tangan yang berbuat kezaliman kepada mereka yang tidak berdaya. Para imam Ahlul Bait mengajarkan kita untuk tidak memberikan persahabatan dengan kezaliman. Imam Ali mengatakan bahwa tidak akan ada kezaliman ketika orang membiarkan dirinya untuk dizalimi. Nah, kita doakanlah ya, artinya bahwa apa yang dilakukan kemudian upaya perlawanan, paling tidak kita menyuarakan penolakan kita kepada kezaliman ya, walaupun itu kadang dianggap bertentangan dengan sikap moderat. Bahwa moderat kan tentu tidak harus kemudian juga kita menerima semua hal, dan ini kita diajarkan dalam tawalla wa tabarru. Ada standarnya Ustaz ya, standarnya adalah keadilan ya. Oke, Masya Allah. Baik, kita beranjak kepada Wiwik Wijayastuti. Ini izin bertanya Ustadz, apakah karakter narsisme ya, dapat menghambat perjalanan spiritual seorang pecinta Ahlul Bait Nabi? Nah nih, kalau narsis maka menghambat. Itu adalah bagian dari penyakit ya. Oh, penyakit ya. Yang seharusnya kita obati. Jadi bagaimana orang itu dapat melakukan perjalanan rohania kalau memang dia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam keadaan diliputi oleh penyakit tersebut ya. Penyakit orang narsistik ini biasanya ya, itu tidak menyadari bahwa dia itu narsis gitu ya. Bahwa dorongan yang muncul pada dirinya itu untuk dipuji, untuk selalu mendapatkan perhatian ya, merasa
dirinya adalah orang yang luar biasa, dan ini bertolak belakang tentu saja dengan apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Itu melihat, Imam Ja'far mengatakan bahwa apa, lihatlah kemuliaan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Sehingga dengan itu kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apapun. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari makhluk yang lebih jelek dari dirinya. Sehingga Nabi Musa berkeliling dalam kisah ini, dan dia tidak menemukan bahwa setiap yang hamba yang temukan itu ada kebaikan padanya. Dia lihat ada pandai besi, ya. Wah, mungkin orang ini orang yang rendah, ibadahnya kurang, tapi dia melihat kerajinannya dalam bekerja. Demikian dia temukan orang yang lain, ada kemuliaan pada orang itu, sampai dia menyaksikan ada bangkai dari seekor anjing yang sudah dipenuhi oleh ulat-ulat. Dia berkata bahwa ini mungkin makhluk Allah yang paling jelek, mengeluarkan bau yang jelek, kemudian menjijikkan. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam melihat gigi anjing itu lebih putih dari giginya, dia berkata bahwa ternyata anjing ini memiliki kemuliaan yang melebihi diriku. Dan ketika datang pada Allah, di hadapan Allah, Allah bertanya pada Nabi Musa, ya Musa, adakah makhlukku yang lebih buruk dari? Nabi Musa berkata, ya Allah, aku tidak menemukannya. Allah mengatakan, sekiranya engkau membawa bangkai anjing itu di hadapanku, maka aku akan cabut kenabian dari diri. Bahwa seorang nabi sekalipun merasakan bahwa dirinya bukanlah hamba yang mulia, dia hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi kemudian sifat narsistik itu bagian dari penyakit yang menghancurkan, mengeraskan jiwa. Sayangnya orang yang menderita penyakit ini tidak sadar bahwa dia diliputi oleh penyakit narsistik ini. Oh, sure. Sadar ya. Okay. Karena itulah bahwa kita penting untuk menintrospeksi ya diri kita selalu bahwa kita juga mungkin ada banyak penyakit-penyakit lainnya pada diri kita. Kesombongan, ria, ujub, dan sebagainya yang mungkin saja meliputi kita, sehingga kita perlu berhati-hati ya pada diri kita sendiri ini, dan selalu berusaha untuk melihat adakah penyakit-penyakit itu terhadap diri kita. Bagaimana mengobati penyakit-penyakit itu? Lakukanlah, paksalah diri kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan penyakit itu. Dalam Ihya misalnya, Al-Ghazali itu mengatakan, sehingga sekiranya engkau itu merasa bahwa dirimu itu bakhil atau pelit, maka paksakanlah dirimu untuk selalu bersedekah, sehingga secara perlahan apa yang kau lakukan itu kemudian membersihkan atau menghilangkan penyakit itu dari diri. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini ternyata masih banyak nih pertanyaan luar biasa. Kita ke TDR ya. Apakah di Ahlul Bait Nabi di Ahlul Bait Nabi dibolehkan menjadi Muslim yang inklusif plus sekuler? Pertanyaannya luar biasa nih. Muslim inklusif dan sekuler plus sekuler. Sekuler itu berasal dari kata sekulum ya. Sekular yang itu dikembangkan sebenarnya oleh kalangan borjuis setelah revolusi Prancis, yang untuk memasukkan para ruhaniawan ini hanya pada ruang lingkup gereja, sementara mereka mengambil alih kendali pada politik. Ini sesuatu yang di dalam ajaran Ahlul Bait bahwa sesuatu yang keliru ya. Manusia itu merupakan kesatuan. Imam Ali menggambarkan, mungkin cukup untuk menggambarkan ini, bahwa di antara alamatul mukmin, Imam Ali mengatakan bahwa alamatul mukmin ruhbanun bil lail wa asadun fin nahar. Tanda orang beriman itu mereka rahib-rahib di malam hari dan singa-singa di siang hari. Ini penggambaran tentang para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mereka menangis di malam hari,
merintih di hadapan Allah, merasakan bahwa dirinya ini adalah hamba yang paling hina, paling rendah, paling panjang ukuran catatan dosa dan kejelekan yang ada pada dirinya. Tapi mereka di siang hari adalah pejuang-pejuang yang tangguh dalam kehidupan ini. Mereka profesional yang luar biasa. Mereka pelajar-pelajar yang tekun, ya. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kehidupan ini dengan sangat luar biasa. Itu tanda orang beriman, ya, digambarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya. Dan itu semua kita, ya. Ini bukan para agamawan, rohaniawan dalam Ahlul Bait itu bukanlah orang yang memisahkan diri dari persoalan kehidupan manusia. Dan saya meyakini bahwa saat ini tanda di antara kekasih Allah itu adalah mereka yang menjaga kehormatan kaum muslimin di saat kemudian penghinaan, perendahan yang sangat luar biasa kepada saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, ya. Mereka yang berjuang, ya, mereka yang paling tidak sebagai seorang alim bersuara, memperjuangkan, membela, kemudian kaum muslimin, para pejuang mujahidin ini adalah mereka yang sekarang ini mungkin bisa kita sebut sebagai para kekasih Allah. Tetapi mereka yang hanya sibuk dengan zikirnya, mereka yang hanya sibuk kemudian mengikat sorbannya, dan mungkin mereka yang hanya sibuk kemudian berbicara tentang karomah-karomah, tetapi tidak peduli dengan kehidupan yang terjadi saat ini, apa yang terjadi pada kaum muslimin saat ini, maka mereka tentu kita tidak bisa kemudian atau mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan yang menurut saya adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak kemudian merasa penting urusan kaum muslimin, Rasulullah mengatakan falaisa minni, bukan dari kelompok. Man la yahummu ala umur muslimin laisa minni. Itu ancaman Rasulullah. Terima kasih Rian Susanti yang sudah bergabung. Ini dari Imam Priawan. Ustadz, apa makna ihdinas sirotol mustaqim ketika yang membacanya adalah Rasulullah SAW itu sendiri? Siapa yang maksudnya mungkin, ya? Ya, ihdinas sirotol mustaqim tentu dibaca oleh Rasulullah SAW, ya. Dan itu adalah jalan dari Rasulullah itu sendiri. Bukankah tunjukilah hadinas, ya, siratal mustaqim bagi Rasulullah, kata tunjukilah itu, ya, sebenarnya Allah memaknai bahwa bukalah jalan itu, ya, bahwa Rasulullah adalah jalan itu sendiri, ya, pada hakikatnya. Jadi, dan Rasulullah juga melakukan sebuah proses perjalanan yang panjang. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan syayabatni suratin Hud, ya, bahwa surah Hud itu sudah menjadikan aku tua. Kenapa? Karena di dalam surah Hud itu ada perintah fastaqim kama umirta, berjalanlah terus sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi perjalanan yang terjadi pada Rasulullah itu perjalanan yang panjang dan berat, dan Rasulullah tetap pada konteks itu menggambarkan kefakiran dirinya, kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini bukan basa-basi, kesadaran hakikat dirinya, ya. Semakin tinggi derajat kesempurnaan seseorang, semakin dia merasa ketiadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih nih Abdullah Abdurrahman Syahab sudah bergabung. Ini masih ada pertanyaan lagi. BWPT Crew menyampaikan, mohon keterangan apakah keutamaan salat-salat hadiah yang dihadiahkan kepada para maksumin alaihi salam. Salat hadiah. Itu cara kita untuk berhubungan dengan atau terhubung dengan Ahlul Bait alaihissalam, ya.
sama lah ketika Anda memberikan hadiah Anda kepada seseorang, maka orang itu akan mencintai Anda. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk meraih kecintaan Ahlul Bait sallallahu alaihim. Di dalam Mafatul Jinan misalnya kita dapati ya beragam fadail terhadap sholat hadiah itu. Tapi hal yang paling penting sholat hadiah pada para imam itu, pada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sebagai hadiah untuk mereka adalah bagian upaya kita untuk meraih kecintaan mereka terhadap kita. Selanjutnya dari Sri Rahma, apakah ajaran para imam alaihissalam yang menjadi ciri khas mazhab AB sehingga seseorang bisa dikatakan atau diakui layak menjadi pengikut AB? Apa khasnya? Pengakuan terhadap pengikut Ahlul Bait hanya ada pada Ahlul Bait itu sendiri. Bukan pada kita. Kalau pada kita itu diklaim ya. Klaim itu adalah pernyataan kita. Tetapi yang mengakui kita ini sebagai pengikut Ahlul Bait atau bukan, itu bukanlah kita. Itu adalah hak yang ada pada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam ya. Karena setiap kita tidak mengetahui kualitas rohani kita masing-masing. Hanya para kekasih Allah itu yang mengetahui keadaan dan kualitas ruhaniyah kita. Apa betul kita ini pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam ataukah bukan? Ataukah itu hanya sebuah pernyataan kita, klaim kita. Tapi yang jelas bahwa kita berusaha untuk masuk ke dalam golongan para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Oke. Baik Ustaz, ini dari Muhammad Salawat, tampaknya perlu mungkin hanya informasi atau nanti perlu direspon kalau memerlukan. Seorang guru ketika di Irak pernah bermimpi melihat 12 imam Ahlul Bait alaihissalam, dan menariknya di belakang 12 imam itu ada Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat dan Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Kalau tidak salah mimpi itu tahun 2018. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama guru kita yang dikaruniakan mimpi itu, selamat tempatnya. Oke, maksudnya mungkin apa? Ya, insya Allah semoga mimpi itu mimpi yang benar, dan kita semua ya, untuk Allahyarham yang sudah banyak jasanya memperkenalkan mutiara Ahlul Bait. Demikian juga Kiai Miftah Fauzi Rahmat yang luar biasa dalam menyebarkan keindahan dan kecintaan kepada Ahlul Bait ya. Dan juga kita semua ya, sebenarnya yang di hati kita ada kecintaan pada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, masuk dalam bagian dari cahaya ilahiyah ini, sehingga dengan cahaya itu kegelapan yang ada pada diri kita pun akan tertutupi. Mudah-mudahan kita semua ya, yang walaupun tentu jalan ini bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang menyenangkan, akan ada banyak ujian di balik perjalanan ini. Oke, saat ini yang terakhir nih, kayaknya menarik nih, dari Agus Putra Wijaya. Apakah pengikut Ahlul Bait boleh bermain kripto? Saya bukan bukan ahli fikih. Kita perlu mengkaji berdasarkan fatwa dari para maroji ya tentang kripto ini sendiri ya. Sekarang kan banyak ya melalui online kita kemudian memasukkan dana kita untuk membeli kripto, kemudian nilainya ya kemudian segera akan naik ya, dan seterusnya. Saya tidak memahami itu, dan saya perlu kemudian untuk membaca fatwa para maroji yang terkait dengan kripto ini. Wah, closing statement sekaligus doa, Ustaz. Ya, tentu bahwa Ahlul Bait dan Nubuwah, mereka adalah permata-permata yang dipersembahkan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Mereka adalah petunjuk-petunjuk jalan yang membimbing umat ini untuk sampai pada perjalanan rohani yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada dalam lingkup cahaya mereka, sehingga cahaya ini akan melindungi kita, kehidupan dunia kita, di alam barzakh kita, dan di alam akhirat kita.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arifna nafsak fa lam ta'rifna nas'alna arif rasulak. Allahumma arifna rasulak fa lam ta'rifna rasulak na'rif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa lam ta'rifna hujjatak dalalna an dinina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kami pengetahuan tentang-Mu. Sekiranya kami tidak mengetahui-Mu, maka kami tidak mengetahui Rasul-Mu. Ya Allah, anugerahkan kami pengetahuan tentang Rasul-Mu. Sekiranya kami tidak mengetahui Rasul-Mu, maka kami tidak mengetahui hujah-Mu. Ya Allah, kenalkan kami pada hujah-Mu. Sekiranya kami tidak mengenal hujah-Mu, maka tersesatlah kami pada agama kami. Janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk bagi kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru kita Ki Haji Dr. Khalid Al-Walid yang sudah menyelesaikan pertemuan kita terkait dengan Ahlul Bait Nabi sebagai jalan spiritual. Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf dari kami. Kemudian juga mohon senantiasa mendoakan dan berbagi terus hasanah intelektual Islam yang ada pada kami. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan bacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.